Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam istilah hukum ada yang disebut dengan luka hukum, di mana ada suatu kondisi yang memungkinkan ketika hukum itu dilanggar. Contohnya sederhana seperti ini. Kita tahu bahwa lampu merah itu tidak boleh jalan ya. Jadi kendaraan itu harus berhenti. Tapi ada kondisi di mana yang memungkinkan ketika lampu merah itu kendaraan boleh jalan. Ya. Dan itu semua paham, dia melanggar tapi diperbolehkan. Itulah yang disebut dengan luka hukum. Kenapa itu terjadi? Tentunya harus kita sadari bahwa hukum itu dibuat untuk melindungi manusia. Jadi kenapa hukum itu muncul tentunya adalah kemanusiaan yang dilindungi. Ada hak-hak pribadi yang memang harus dilindungi agar tidak terjadi penganiayaan, kemudian dan sebagainya lah. Ya. Dan itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdebat dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Bahwa hukum itu dibuat karena manusia. Jadi bukan manusia yang dipaksa untuk taat pada sebuah hukum, itu ya. Tapi sekali lagi bahwa ada nilai-nilai yang bisa atau yang memungkinkan hukum itu dilanggar, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Dan tentunya kita belajar juga lewat peristiwa ini semakin terutama menghormati manusia sebagai pribadi yang memang layak untuk dihormati. Ya. Apalagi kalau kita lihat bahwa hukum Sabat itu terjadi pada penghormatan hari ketujuh. Ya, saat Tuhan beristirahat kemudian muncul hukum hari Sabat. Nah, pada hari ke-6 sebagai puncak dari ciptaan, Tuhan itu menciptakan manusia. Dan kalau Anda perhatikan ketika Tuhan selesai menciptakan manusia,
kata-kata yang dipakai adalah sungguh sangat baik. Jadi kalau hari pertama di kitab Kejadian itu baik, langit dan bumi baik. Tapi pada saat setelah Tuhan menciptakan manusia itu sungguh sangat baik. Kita belajar tentunya dari Tuhan Yesus yang adalah Tuan atas hari Sabat untuk kemudian juga semakin menghormati manusia-manusia terutama yang kita jumpai apapun kondisinya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus